Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, nomor induk mahasiswa A1A6-19047 dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi sedikit pengetahuan mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas komponen apa saja sih yang ada di dalam komponen pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita membahas komponen-komponen kurikulum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta belajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Apa-apa saja sih yang terdapat di dalam komponen kurikulum? Nah, komponen pengembangan kurikulum di Indonesia terdapat 4 komponen, yakni yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat komponen evaluasi. Dalam kesempatan ini, saya hanya membahas 2 komponen pengembangan kurikulum, yaitu komponen tujuan dan komponen metode. Pertama, komponen tujuan. Apa sih yang dimaksud dengan komponen tujuan? Komponen tujuan adalah komponen yang berhubungan dengan tujuan, arah, atau hasil yang diharapkan sebelumnya dari pelaksanaan kurikulum. Komponen tujuan menurut Bloom dengan bukunya Taxonomy of Education Objective, komponen tujuan ada 3. Komponen yang pertama yaitu komponen domain kognitif. Komponen domain kognitif adalah pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual. Terdapat 6 tingkatan dalam komponen domain kognitif, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Komponen yang kedua adalah komponen domain afektif. Komponen domain afektif adalah komponen yang berkenaan dengan sifat, nilai-nilai, dan apresiasi. Terdapat 5 tingkatan komponen domain afektif, yaitu yang pertama penerimaan, yang kedua respon, yang ketiga menghargai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima karakterisasi nilai. Komponen yang ketiga yaitu komponen domain psikomotor. Komponen domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Terdapat 6 tingkatan dalam domain psikomotor, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga meniru, yang keempat membiasakan, yang kelima menyesuaikan, dan yang keenam menciptakan. Nah, kemudian ada komponen tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada 4, yaitu Tujuan Pendidikan Nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat umum yang merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari pembahasan tertentu di bidang studi tertentu dalam 1 kali pertemuan. Nah, sekarang kita masuk di komponen yang kedua, yaitu komponen metode. Komponen metode adalah komponen yang berhubungan dengan bagaimana mengimplementasi kurikulum tersebut di dalam kelas, yaitu meliputi pendekatan strategi, pendekatan model, pendekatan metode, pendekatan teknik, dan pendekatan taktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam komponen metode ada 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Contoh jenis metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan jenis metode lainnya. Yang keempat, teknik dan taktik pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, sedangkan taktik adalah gaya yang khas dari seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Apabila di antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah tergapai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Nah, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum, yakni komponen tujuan dan komponen metode. Like, comment, subscribe, dan share agar makin banyak teman-teman yang mengetahui tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.